Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Jiwa kami mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Jiwa kami berharap kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena di dalam Engkau ada kasih setia, ada pembebasan, ada pemulihan. Kami menanti-nantikan Engkau dan mengharapkan firman-Mu menopang kehidupan kami dan memberikan kami semangat yang baru untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini untuk kami lakukan. Bersabdalah kepada kami di tempat ini ya Bapa, karena kami memohon ini semua hanya di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang mencelikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Sebuah titik yang sangat penting sebelum kita beralih kepada Minggu Sengsara atau Minggu Palmarum pada minggu depan. Hari ini kita diajak untuk memandang kepada sengsara Yesus Kristus. Dan hari ini kita juga disuguhkan oleh Injil Yohanes sebuah kisah yang tentunya sudah kita ketahui kisah ini. Sedikit banyak dari kita sudah tahu cerita ini. Namun mari kita lihat cerita ini bukan hanya dari sisi mujizat tentang kehidupan, tetapi mari kita mendalami pesan yang hendak Injil Yohanes sampaikan kepada kita. Pada saat Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat mula-mula hidup di zaman Injil Yohanes, jemaat hidup dalam tekanan yang hebat. Hidup dalam pengucilan dari lingkungan sosial yang ada pada saat itu karena iman percaya mereka. Menjadi pengikut Kristus rupanya tidak mudah di abad-abad pertama. Ada banyak tekanan, ada banyak pengucilan, ada banyak stigma yang ditempelkan kepada mereka. Bukankah kita pun seperti itu ya? Di zaman sekarang ketika kita memilih mengikut Yesus, maka yang terjadi adalah pengucilan, pengasingan, tekanan sosial. Sehingga bisa saja seorang pengikut Kristus pada waktu itu dan juga di masa sekarang bertanya, kalau Yesus adalah sang hidup, kalau Yesus adalah sang pemberi kehidupan, kenapa justru para pengikutnya mati secara sosial? Ditindas, dianiaya, dan dikucilkan. Mengapa seolah-olah Tuhan itu membiarkan pengikutnya menderita? Di situasi sekarang pun kita bisa bertanya seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tadi di awal ada video tentang sosok Ibu Wiwi Kosim yang mengalami sakit penyakit. Tentu saja sakit penyakitnya ini tidak direncanakan ya Bapak, Ibu, ya. Tidak ada orang yang berencana untuk sakit. Yang ada juga orang berencana untuk liburan ya. Staycation, Bapak, Ibu, ya. Mumpung lagi libur Idul Fitri ini, Bapak, Ibu yang ada di rumah, di tempat masing-masing, halo ya, ikut ibadah melalui YouTube. Itu kita rencanakan kalau liburan. Kalau penyakit jauh-jauh lah, jangan direncanakan. Tidak ada yang merencanakan itu. Tetapi ketika penyakit itu datang, ketika situasi semakin sulit, ketika kegagalan itu kita alami, kita bisa bertanya dan kita bisa menyangka, kenapa Tuhan Engkau memberi berkat-Nya terlambat? Kenapa Engkau telat hadir? Seharusnya Engkau hadir pada saat penyakit itu belum datang. Pada saat kegagalan belum terjadi, harusnya Engkau cegah itu. Seperti
Marta dan Maria dalam kisah ini. Marta dan Maria mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 4 hari Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan seakan-akan sengaja terlambat. Tuhan terlambat dalam pemikiran Marta dan Maria. Bahkan mereka sudah mengirimkan pesan sebelumnya, Tuhan sahabatmu sakit. Harusnya kalau saya jadi Marta dan Maria, mungkin saya inginnya Tuhan Yesus langsung datang saja, Pak, nggak usah nunggu nantilah. Tapi apa maksud Tuhan Bapak Ibu dan Saudara ketika Tuhan justru menunda kedatangannya? Penundaan Bapak Ibu dan Saudara berbeda dengan pengabaian. Jadi kita harus bisa membedakan ketika Allah menunda untuk datang, itu bukan berarti Allah mengabaikan. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, Allah membiarkan sesuatu itu mati agar kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Karena kematian itu adalah batas kita. Kekuatan kita ya hanya sampai situ. Kita berhenti mengandalkan kekuatan manusiawi dan beralih mengandalkan kekuatan atau kuasa kebangkitannya. Jadi maksud Tuhan kenapa dia datang terlambat, bukan sengaja, tetapi Tuhan ingin Lazarus bukan hanya sembuh, tetapi bangkit. Sekali lagi, bukan hanya sembuh, tetapi bangkit. Bangkit jauh lebih bernilai ketimbang sembuh. Yang kedua, Tuhan ingin membangkitkan harapan yang sudah kita anggap sebagai manusia itu sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah habis, tidak ada harapan. Dan Tuhan ingin membangkitkan harapan dari situasi yang tidak ada harapan. Lalu Tuhan berkata di ayat 39, Tuhan mengatakan kepada Marta, angkatlah batu itu. Jadi Tuhan menyuruh Marta untuk mengangkat batu itu, tentu saja tidak sendirian. Tetapi apa respon Marta, Bapak Ibu dan Saudara? Respon Marta ini mewakili respon kita sebagai manusia. Ketika Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Padahal Tuhan sudah menyuruh untuk mengangkat batunya, diangkat, digeser. Tapi Marta katakan secara pesimis, dia mengatakan, Tuhan, ini sudah busuk, sudah bau. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, kita pun seperti itu ya. Ada sesuatu yang entah apa yang kita tutup-tutupi. Entah itu luka batin kita, entah itu traumatis kita, trauma kita, entah itu dosa atau akar pahit yang kita tutup-tutupi dengan batu-batu pribadi kita. Ketika Tuhan suruh kita angkat batu itu, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini sudah tidak layak.
Tuhan, aku tidak sanggup. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, Kristus Tuhan kita tidak gentar dan bahkan mau masuk ke dalam ruang-ruang yang berbau seperti itu. Justru Tuhan mau menyentuh kita bukan dari keadaan yang baik-baik saja, tetapi dari keadaan yang ditutupi batu yang di dalamnya sudah berbau busuk. Di situ Tuhan menyentuh kita dengan kasih-Nya. Disitulah justru bagian dalam hidup kita yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar dari kuburnya. Lazarus, marilah keluar. Lazarus keluar. Lalu ketika Lazarus keluar, Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang pada waktu itu, bukalah kain-kain itu. Jadi ketika Lazarus bangkit, dia masih mengenakan kain peluh dan kain kafan. Bukalah kain-kain itu. Tuhan memerintahkan orang yang ada pada saat itu untuk membukakan kain-kain kafan yang masih melilit di tubuh Lazarus. Ini adalah analogi bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai gereja yang hidup di era individualistis sekarang ini. Kita sering, Bapak, Ibu, dan Saudara, melihat sesama kita yang dia bangkit dari keterpurukannya, dia sudah mulai kembali lagi dalam kehidupan normal. Tapi orang tersebut tidak sepenuhnya bebas. Orang tersebut masih terbelenggu. Ya, kita sebut kain kafan itu yang membelenggu. Contoh, seseorang yang baru pulih dari hubungan yang toksik. Dia sudah bisa keluar dari hubungan yang manipulatif. Tetapi wujud kain kafan yang masih membelenggu itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, misalnya orang yang baru saja bangkit keluar, mau masuk kehidupan yang baru, dia masih terbelenggu misalnya dengan ketakutannya, kecurigaannya. Dia takut memulai sebuah relasi yang baru. Kemudian dia juga masih belum bisa percaya pada orang, jadi masih mengalami trust issue ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada trauma-trauma itu. Orang yang baru saja hidup baru, misalnya baru saja bebas dari penjara, ada stigma yang melekat pada diri orang tersebut. Orang yang jahat lah, orang yang apalah, dan sebagainya. Stigma itu membuat dia terbelenggu, membuat dia tidak percaya diri, membuat dia takut ditolak kembali lagi dalam kehidupan keluarga dan persekutuan. Itu kain kafannya, Bapak, Ibu. Dan hari ini sebagai gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk melepaskan saudara-saudara kita yang masih terbelenggu oleh kain kafan itu. Kita dipanggil untuk membebaskan itu. Kebangkitan itu pekerjaan Tuhan. Kita nggak bisa membangkitkan orang mati. Tetapi pembebasan, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang kita lakukan. Jadi kalau Tuhan pekerjaannya adalah membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus, maka tugas kita sebagai gereja membebaskan Lazarus masa kini dari kain kafan dan kain peluh yang membelenggunya. Itulah tugas kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus hidup dalam kebersamaan kita yang kuat. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan kita masuk dalam minggu Palmarum. Mari kita tidak terpaku pada maut, kegelapan, masalah, sakit penyakit, trauma. Sebagaimana Injil Yohanes katakan, kita dipanggil untuk percaya bahwa maut itu bukan
titik akhir, tapi sebuah pintu masuk untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus yakin bahwa tidak ada situasi yang terlalu busuk bagi Tuhan. Dan tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Mungkin bagi kita itu terlambat. Mungkin bagi kita itu sudah busuk, sudah rusak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang bau dan tidak ada yang terlambat. Mari kita singkirkan batu-batu itu dan kita bantu sesama kita untuk melepaskan belenggu-belenggu kain kafannya. Amin.